Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Imron Hedi Banu Naik dengan NIM 2422411263. Saya dari kelas F, Prodi PGSD. Teman-teman, ada 5 poin penting yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Yang kedua, manfaat hidup rukun di masyarakat. Yang ketiga, lembaga negara dan maknanya. Yang keempat, menjaga lingkungan dan fasilitas umum. Yang kelima, keragaman budaya Indonesia. Teman-teman, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Tentunya, hak dan kewajiban memiliki pengertian yang berbeda-beda. Hak warga sekolah adalah segala sesuatu yang secara sah dapat dimiliki, diterima, atau dilakukan oleh setiap individu yang menjadi bagian dari lingkungan sekolah, baik itu siswa, guru, kepala sekolah, maupun staf lainnya, demi mendukung terciptanya suasana belajar dan bekerja yang amanah, nyaman, dan adil. Contoh hak warga sekolah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, siswa. Siswa berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Siswa berhak menyampaikan pendapat secara sopan. Yang kedua, guru. Guru berhak mendapatkan gaji dan tunjangan yang layak. Guru berhak mendapatkan pelatihan atau pengembangan profesional. Yang ketiga, kepala sekolah. Kepala sekolah menjalankan tugas sesuai kewenangan. Kepala sekolah dapat mengatur dan mengelola sekolah secara profesional. Teman-teman, tadi kita sudah membahas hak. Sekarang kita akan membahas kewajiban sebagai warga sekolah. Kewajiban sebagai warga sekolah adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu yang menjadi bagian dari sekolah. Contohnya seperti siswa. Siswa harus menghormati guru dan sesama teman. Siswa juga harus menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah. Sedangkan guru harus mengajar dengan penuh tanggung jawab, dan guru juga harus memberikan contoh sikap disiplin dan jujur. Teman-teman, kita akan masuk di materi yang kedua, yaitu manfaat hidup rukun di masyarakat. Hidup rukun di masyarakat memiliki banyak manfaat. Manfaat tersebut meliputi terciptanya lingkungan yang aman, lebih mudah saling membantu, peningkatan rasa toleransi, dan terciptanya tali persaudaraan yang kuat. Selain itu, hidup rukun juga dapat mencegah konflik, meningkatkan kesejahteraan, dan membuat masyarakat lebih tenang. Teman-teman, kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu lambang negara dan maknanya. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Lambang ini memiliki bentuk dan simbol-simbol khusus yang mengandung makna mendalam tentang identitas dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Berikut ini bagian-bagian dari Garuda Pancasila beserta maknanya. Yang pertama, burung Garuda. Yang kedua, perisai di dada Garuda. Dan yang ketiga adalah pita dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Kita bahas yang pertama, yaitu burung Garuda. Makna melambangkan kekuatan, keberanian, dan kejayaan. Jumlah burung Garuda yaitu sayap 17 bulu, ekor 8 bulu, bawah perisai 9 bulu, leher 45 bulu. Melambangkan tanggal kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Yang kedua, perisai di dada Garuda. Melambangkan Pancasila, dasar negara Indonesia. Isi perisai yang pertama, bintang emas di tengah, maknanya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, rantai emas, maknanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pohon beringin, maknanya persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng, maknanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, padi dan kapas, maknanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga,
pita dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Maknanya berbeda-beda tetapi tetap satu. Melambangkan persatuan dalam keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa di Indonesia. Materi yang keempat, menjaga lingkungan dan fasilitas umum. Teman-teman, menjaga lingkungan dan fasilitas umum berarti kita bertanggung jawab dalam merawat, tidak merusak, dan menggunakan dengan bijak segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Seperti tanaman, jalan, selokan, sekolah, tempat ibadah, dan sarana umum lainnya. Agar tetap bersih, nyaman, dan berfungsi baik. Tujuan menjaga lingkungan dan fasilitas umum yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Yang kedua, menjaga kenyamanan dan keselamatan bersama. Yang ketiga, memperpanjang usia pakaian fasilitas umum. Yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan cinta terhadap lingkungan. Nah, teman-teman, contoh cara menjaga lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan, menanam dan merawat tanaman, tidak mencemari air dan udara, menggunakan air dan listrik seperlunya. Teman-teman, tadi kita sudah membahas contoh cara menjaga lingkungan. Sekarang kita akan membahas contoh cara menjaga fasilitas umum. Contoh yang pertama yaitu kita tidak boleh mencoret-coret tembok atau mencoret-coret bangku. Yang kedua, kita harus menggunakan toilet umum dengan bersih dan tidak boleh mengotorinya. Yang ketiga, kita tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh merusak lampu jalan, atau tidak boleh merusak halte. Yang keempat, kita menyimpan dan mengembalikan buku di perpustakaan dengan benar. Kesimpulannya, menjaga lingkungan dan fasilitas umum adalah tugas semua warga. Semakin kita peduli, semakin nyaman dan aman lingkungan tempat tinggal kita. Teman-teman, kita akan masuk di materi yang kelima atau materi yang terakhir, yaitu keragaman budaya Indonesia. Keragaman budaya Indonesia adalah keanekaragaman suku, adat istiadat, bahasa daerah, kesenian, pakaian tradisional, rumah adat, makanan khas, hingga agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di sini kita akan membahas 3 aspek. Yang pertama, penyebab keragaman budaya. Yang kedua, manfaat keragaman budaya. Yang ketiga, tantangan dari keragaman. Kita mulai dari penyebab keragaman budaya. Yang pertama, letak geografis di Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang kedua, perbedaan kondisi alam dan lingkungan. Yang ketiga, pengaruh sejarah dan percampuran budaya asing. Yang keempat, kepercayaan dan nilai-nilai lokal yang diwariskan turun-temurun. Aspek kedua yaitu manfaat keragaman budaya. Yang pertama, memperkaya identitas bahasa. Yang kedua, menjadi daya tarik pariwisata. Yang ketiga, mendorong sikap toleransi dan saling menghargai. Yang keempat, menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Aspek yang ketiga, tantangan dari keragaman. Yang pertama, potensi konflik jika tidak ada toleransi. Yang kedua, kurangnya pemahaman antar budaya. Yang ketiga, globalisasi yang mengerus budaya lokal. Jadi, kesimpulannya ialah keragaman budaya Indonesia adalah kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan karena menjadi jati diri dan kebanggaan bangsa. Teman-teman, kita sudah membahas 5 poin tersebut.
Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.